Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Ada seorang bijak yang mengatakan demikian. Situasi berat seringkali melahirkan generasi hebat. Situasi berat seringkali melahirkan generasi hebat. Bacaan Injil hari ini adalah bacaan yang menggambarkan bagaimana Yesus sebagai seorang guru mengajari para muridnya bukan pertama-tama untuk menikmati menjadi pengikut Yesus, tetapi untuk siap melayani bahkan ketika mereka sudah lelah. Mereka lelah tetapi tetap mengajar, mereka lelah pengen beristirahat, tetapi karena ada permasalahan dengan segala keterbukaan hati, mereka akhirnya tetap melayani orang-orang yang datang kepadanya. Gambaran yang lain dikatakan dalam bacaan pertama yang menggambarkan tentang Allah yang akan mengutus setiap orang menjadi gembala bagi sesamanya. Allah yang akan mengutus gembala dari tunas Daud. Tetapi kalau kita mau memahami sedikit lebih dalam, ajaran ini mengajarkan kepada kita bahwa setiap pribadi diundang Tuhan untuk menjadi gembala, sumber kebaikan yang menemani, yang menjadi saudara sahabat seperjalanan bagi orang-orang di sekitarnya. Situasi berat seringkali melahirkan generasi hebat. Hari-hari ini ketika kita mengalami saat-saat pandemi yang semakin mengerikan, saat-saat di mana ada begitu banyak orang yang terkena sakit. Yang terkena sakit itu bukan orang sana, orang sini. Yang terkena sakit itu adalah orang di sekitar kanan kiri kita. Yang terkena sakit itu bukan orang di tempat jauh, tetapi bahkan saudara, saudari, dan teman-teman kita. Mungkin bahkan ada beberapa di antaranya yang dipanggil Tuhan karena COVID-19 ini. Tetapi saya hanya mau mengajak bahwa hari-hari ini pula kita melihat bahwa ada sesuatu yang tumbuh di tengah masyarakat kita. Iklim individualis mulai digantikan oleh iklim persaudaraan. Iklim individualis mulai digantikan oleh iklim orang-orang yang peduli kepada sesamanya, siap menjadi gembala bagi orang lain. Di tingkat keluarga ada beberapa keluarga yang menceritakan bagaimana mereka anak-anak muda, bahkan anak-anak yang biasanya dilayani oleh orang tua, karena satu rumah terkena, maka sekarang anak itu belajar untuk melayani orang tuanya. Anak-anak yang ada di rantau lebih sering menghubungi orang tuanya. Hubungan relasi keluarga menjadi lebih dekat. Ada suasana baru. Keluarga adalah tempat orang saling memperhatikan. Situasi berat melahirkan generasi hebat, di mana ada situasi individualis ketika bahkan keluarga-keluarga menjadi orang-orang yang berjalan sendiri-sendiri. Saat-saat ini ada banyak keluarga yang semakin disatukan. Tentu kita tidak berharap bahwa keluarga-keluarga dipersatukan harus dengan situasi seperti ini, tetapi sebagai orang beriman kita perlu menyadari selalu ada berkat di balik derita, blessing in disguise. Kita selalu menemukan ada berkat di balik hal-hal yang tidak menyenangkan. Hal lain dalam situasi relasi antar agama. Beberapa waktu yang lalu relasi antar agama di tempat kita begitu sibuk dengan mengatakan siapa yang paling benar, siapa yang paling baik, siapa yang paling bisa diandalkan menuju surga. Tetapi saat-saat ini agama-agama saling bergandengan tangan. Rumah sakit berbasis agama saling membantu satu dengan yang lain, saling merujuk satu dengan yang lain. Tempat-tempat pendidikan juga sama. Juga saat-saat ini yang sedang berkembang adalah doa lintas agama untuk terselesainya COVID. Ada situasi kebersamaan yang lebih hidup dalam situasi pandemi yang sedang
berjalan. Ada rahmat di balik delita. Situasi berat seringkali melahirkan generasi hebat. Di kampung-kampung ketika awal pandemi orang saling takut kalau ada yang terkena, tetapi lama-kelamaan ketika ada banyak orang yang terkena lalu disembuhkan, lalu mereka bersama-sama berjuang untuk membantu orang yang terkena COVID. Ada sebuah tulisan dulu saya ke daerah Bener, di sana ditulis COVID bukanlah kata-katanya aib. COVID bukanlah aib, mari kita berjuang bersama menyembuhkan. Bersama-sama mereka saling membantu, bantuan dalam bentuk makanan, bantuan dalam bentuk support melalui berbagai macam media. Hal-hal yang muncul adalah kampung-kampung kita, bahkan di perumahan-perumahan yang terkenal dalam beberapa tempat itu menjadi begitu individualis. Sekarang muncul kebersamaan yang menghidupkan. Di tempat lain kita menemukan beberapa waktu yang lalu saya pergi ke Ring Road Utara. Di sana ada sekelompok orang yang menyediakan peti jenazah untuk para korban COVID di Sarjito. Secara gratis mereka menyediakan peti jenazah. Apa yang muncul dari sana kesadarannya adalah sekarang saatnya kita saling membantu, mengingat situasi memang sedang tidak mudah. Di banyak tempat sekarang di Jogja ini juga muncul dapur-dapur umum yang membantu, yang menyediakan makanan untuk orang-orang yang sedang isoman. Berbagai macam upaya baik dilakukan. Di tempatnya Romo Wondo di Kevekapan Yogyakarta Barat ada sekelompok orang yang siap melayani pemulasaraan jenazah dan pemakaman. Upaya baik untuk membantu sesama yang sedang ada dalam kesulitan. Situasi berat melahirkan generasi hebat, pribadi-pribadi yang siap sedia menjadi berkat bagi sesama, menjadi gembala bagi orang lain. Akhirnya situasi-situasi ini mengajarkan kepada kita bahwa kita ini sama-sama lemah. Maka karena kita lemah, kita perlu saling tolong menolong satu dengan yang lain. Dan dalam hal ini kita adalah gembala bagi orang-orang di sekitar kita. Ingat bahwa setiap orang Katolik, setiap orang yang sudah dibaptis menjadi pengikut Kristus adalah gembala bagi sesamanya. Kita tetap bertugas, mempunyai tugas seperti halnya Kristus membawa terang di dunia. Kita sebagai orang Katolik pengikutnya diminta membawa terang di tengah dunia. Dan saat-saat ini terang itu semakin dibutuhkan. Bentuknya ada begitu banyak dan Anda hadir di tengah-tengah kebersamaan. Mungkin bukan dalam bantuan fisik, tetapi bantuan support secara rohani, doa dan macam-macam. Kita masing-masing ingin melahirkan generasi hebat yang dilahirkan dari derita yang kita alami bersama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, semoga pandemi ini tidak hanya melahirkan orang-orang yang mudah mengeluh atas situasi yang terjadi, tetapi semoga pandemi ini melahirkan pribadi-pribadi yang semakin peduli. Semoga pandemi ini melahirkan pribadi-pribadi, jiwa-jiwa yang lebih rendah hati, menyadari saya bukan yang terhebat, saya ada bersama dengan yang lain, saya adalah berkat bagi sesama. Hingga akhirnya pandemi ini seperti sudah kita alami, semoga terus-menerus melahirkan kebaikan-kebaikan yang kita tatap bersama-sama. Pandemi ini sudah melahirkan situasi baru, semangat individualis yang diganti dengan semangat persaudaraan. Semoga buahnya semakin kita rasakan dalam hidup bersama. Situasi berat melahirkan generasi hebat. Semoga Anda dan saya, umat paroki kita, semakin terbukti menjadi berkat dalam situasi saat ini.
Kita hening sejenak.